Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mengabsen terdahulu. Itu yang pertama, Maesarah, Maswa, Rizky, Pipan, Sarina, Dapa, Devi, Lisma, Nadia, Ayu, Dian, Anita, Anita, iya, Anissa, iya. Tadi Budian tidak datang ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, adakah yang masih ingat pelajaran kita pertemuan waktu hari Selasa? Apa materi kita, Nak? Iya, bagus sekali. Anak Ibu masih ingat pelajaran minggu lalu, hari Selasa kemarin, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat apa saja yang termasuk gangguan pada sistem pencernaan manusia? Coba apa? Iya, tepat sekali jawaban kalian. Ternyata karena cuma beda berapa hari ya, Nak? Cuman hari Selasa, Rabu, hari ini Jumat, cuman beda hari. Semuanya masih ingat. Bagus, berarti apa yang Ibu sampaikan hari Selasa itu masih ada. Berarti adalah yang kalian bawa pulang ke rumah. Dan hari ini Ibu tanyakan kembali, kalian masih ingat. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kita tidak terkena gangguan pada sistem organ tersebut? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Makan makanan yang sehat. Iya. Jangan lupa makan. Minum air putih yang cukup. Tidak olahraga. Kelola stres. Iya, bagus. Terutama itu gangguan pada lambung. Kita harus mengelola stres. Arti mengelola stres ini bagaimana? Kita tidak boleh berpikir terlalu berat karena berpikir stres. Maksudnya kayak mana itu? Kalau kita berpikir ini bagaimana ini, nah, itu bisa memicu asam lambung naik. Nah, itu akan terjadi gangguan pada sistem lambung. Nah, tadi ada yang bilang menjaga pola makanan yang sehat, cukup serat, cukup minum. Itu kita menjaga organ bagian mulut dan usus besar. Kalau kita mengonsumsi makanan yang cukup serat, mengonsumsi minum air putih yang cukup, itu dapat menjaga kesehatan usus besar. Baik, pernah nggak kalian lihat atau pernah nggak kalian rasakan itu terasa hoyong atau terasa pening? Pernah nggak kalian rasakan? Pernah, Bu. Nah, itu diakibatkan karena apa? Nah, iya, bisa jadi karena kita tidak sarapan. Nah, itu bisa jadi kita terganggu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah kita terganggu. Contohnya kalau kita terasa pening atau terasa hoyong, kepala terasa sakit. Nah, berarti itu kita sedang mengalami kekurangan darah. Nah, penyebab kurang darah ini apa? Itu penyebabnya
bisa saja dari kurangnya asupan gizi. Jadi kita minggu lalu hari Selasa itu berbicara tentang gangguan sistem pada pencernaan. Nah, hari ini kita berbicara tentang sistem gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Jadi hari ini juga kita tidak lepas membicarakan apa yang setiap harinya yang ada di tubuh kita. Nah, jadi itu. Jadi darah itu adalah merupakan komponen yang sangat vital dalam tubuh kita. Jadi kita harus bisa menjaganya. Seperti kemarin Ibu sampaikan, menjaga sistem pencernaan dan juga menjaga sistem peredaran darah kita. Nah, jadi ada hubungannya. Ada hubungannya, yaitu hubungannya kalau ini kita membicarakan darah. Nah, di apa yang komponen yang terdapat di darah itu? Nah, darah itu apa yang kita konsumsi. Nah, makanan yang kita konsumsi itulah yang diangkut oleh darah. Darah dalam tubuh kita ini merupakan transportasi. Nah, alat pemompa darah di tubuh kita itu apa? Jantung. Bagus sekali. Jadi darah yang ada di tubuh kita ini berjalan ke atas, ke otak, ke kaki kita, kemana, ke sel-sel, jaringan-jaringan tubuh kita itu dipompa oleh jantung. Siapa yang mengantarkan sel-sel darah ke seluruh tubuh kita melalui apa? Melalui pembuluh darah. Baik. Coba hari ini kita tentang kelainan ya. Nampak. Kurang terang ya? Terang. Nah, ini ada kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu pada sistem peredaran darah manusia. Nah, salah satunya coba kita lihat, itu ada gambar, itu adalah jantung manusia. Jadi seperti inilah gambaran jantung kita itu. Nah, jadi darah itu mengalir ke seluruh tubuh kita, itu dipompa oleh darah. Nah, fungsi darah apa? Yaitu mengangkut oksigen, mengangkut zat-zat makanan ke seluruh jaringan yang ada di tubuh kita. Itu tugas siapa yang menyalurkannya? Seperti Ibu sampaikan tadi, itu di atasnya ada pembuluh darah yang mengalirkan darah tersebut ke seluruh tubuh kita. Nah, itu yang terus berjalan. Nah, apabila mengalami gangguan jantung ini, permasalahan apa yang terjadi pada diri kita? Pernah nggak kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, itu kita pernah dengar, misal gini, serangan jantung. Itu permasalahan yang terjadi pada jantung, itu permasalahan yang terjadi pada darah. Kenapa bisa terjadi serangan jantung? Karena darah tadi tidak masuk ke jantung. Itu penyebabnya detak jantung kalian rasakan. Misalnya lari, apa yang kalian rasakan? Detak
Berarti yang kanan itu pembuluh darah normal, yang kiri ini pembuluh darah yang sudah mengalami penimbunan lemak. Nah, penimbunan lemak ini dari mana? Dari makanan kita sehari-hari. Jadi makanya pola makan yang sehat itu adalah tubuh yang sehat. Kalau pola makan kita tidak sehat, berarti nanti kita ada gangguan permasalahan, misalnya contoh seperti ini, penimbunan lemak pada pembuluh darah. Itu. Ini permasalahannya pada pembuluh darah terjadi penimbunan lemak. Terus pernah nggak kalian dengar kolesterol? Nah inilah ya kolesterol. Nah kalau ini sudah menyakit, nanti bertemu dia darah otomatis keping darah merah, sel darah putih tidak lewat lagi. Bisa terjadi penimbunan lemak bagian sini. Itu kan tidak pernah kalian lihat terjadinya penimbunan lemak itu bisa menyebabkan stroke, darah tinggi, banyak permasalahan yang datang dari terjadinya penimbunan lemak. Jadi misalnya seperti ini gejalanya beda orang beda gejalanya. Sebagian kalau penimbunan lemak itu pening. Jadi dia setiap orang itu gejalanya berbeda-beda, tidak sama. Jangan bisa katakan, oh pening berarti kolesterol naik, belum tentu, bisa saja dia kurang darah. Nah, itu struktur jantung kita. Nah, di jantung kita ini ada serambi kanan, serambi kiri. Nah, kalau serambi kiri itu menerima, serambi kanan itu menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Karena kan kita dengar, kenapa dikatakan darah kotor? Nah, darah kotor itu tadi yang misalnya banyak mengandung lemak. Nah, itu yang menyebabkan penimbunan kolesterol yang gambar yang tadi ditunjukkan. Nah, ada serambi kanan, serambi kiri. Nah, itu pembagian di jantung kita, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Nah, itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Jadi di darah kita ini apa? Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada zat-zat makanan yang kita konsumsi. Itulah yang terus berjalan sebagai transportasi di dalam tubuh kita ini. Jadi jantung itu adalah organ yang sangat vital. Itu organ penting. Kalau misalnya kita terganggu, terhambat di usus besar, kita masih bisa bernapas. Tapi kalau jantung terhenti, apa yang terjadi? Jantung terhenti, darah tidak mengalir lagi ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi? Kematian. Itulah bahayanya jantung. Tapi kalau kita misalnya mengalami sulit, masih bisa kan berobat dulu ini. Tapi kalau kena serangan jantung tadi, darah udah nggak mengalir ke seluruh tubuh kita, itu akan terjadi kematian. Itulah pentingnya darah untuk tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana cara menjaganya? Cara menjaga jantung dengan berolahraga, kurangi makanan lemak. Nah, konsumsilah makanan-makanan yang sehat. Nah, kebiasaan di globalisasi ini jangan terlalu sering mengonsumsi minum-minuman. Minum-minuman itu bukan saja mengganggu sistem peredaran darah kita. Kenapa terganggu sistem peredaran darah seperti minum-minuman? Nah, minum-minuman itu mengandung aspartam, zat bahan kimia. Zat makanan itu terlalu sering kita buat bisa mengalami kanker otak. Nah, bisa kalau minum-minuman itu sering, itu bisa terganggu absorpsi bagian ginjal kita. Jadi efeknya ke seluruh tubuh juga. Karena apa? Diedarkan oleh darah tadi. Karena darah itu masuk ke semua jaringan-jaringan tubuh kita ini. Itulah pentingnya darah. Jadi kalau kita sulit masih bisa kita berobat, mengonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung serat. Nah, jantung pun kita dari sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita jagalah jantung kita.
jaga pola makan yang sehat. Nah, jangan sering mengonsumsi makanan siap saji, artinya makanan instan. Misalnya apa tuh makanan instan? Kayak mie, ya kan? Minum-minuman, itu minuman tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, karena dia mengandung pemanis buatan. Pemanis buatan ini lama-kelamaan bisa memicu apalagi pernah nggak dengar di sehari-hari kita penyakit ibu itu gula katanya. Karena apa? Penyakit gula itu di dalam darahnya itu kadar gulanya sedang berlebih sehingga dikatakan dia penyakit gula. Penyakit gula ini bisa menyerang ke seluruh organ dalam tubuh kita. Dia bisa menyerang ke ginjal, ke mata, jadi tidak terang seperti itu. Jadi jantung, darah itu adalah transportasi dalam tubuh kita yang sangat vital dan memang itu harus kita jaga betul-betul sistem organ tubuh kita. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan kelainan gangguan pada sistem peredaran darah dengan tepat. Dan kalian juga dapat, kalian mampu menganalisis penyebab gangguan sistem peredaran darah pada manusia secara kritis. Setelah itu kalian mampu menganalisis upaya menjaga sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ini tidak lepas kita membicarakan sistem peredaran darah yang setiap harinya yang merupakan transportasi kita, dia yang berjalan. Nah, kalau peredaran darah tadi apa yang penting bisa jalan habis. Nah, itu yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan kalian mampu kalian menjelaskan apa saja gangguan permasalahan yang terjadi pada sistem peredaran darah, terus kalian mampu menganalisis penyebab gangguan tersebut, dan setelah itu kalian tahu upaya pencegahannya bagaimana. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, itu kalian bawa apa yang kalian lakukan untuk menjaga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang untuk selanjutnya nanti di persentase di kerja kelompok kita ibu ada penilaian, yaitu penilaian kognitif, psikomotor dan afektif. Nah, di sini nanti KKM kita 75. Nanti di akhir pembelajaran ibu akan memberikan post test seperti kemarin, itu penilaian untuk kognitif kalian. Nah, untuk penilaian psikomotor dan afektif kalian, waktu nanti kalian kerja kelompok, di situ ibu menilainya. Itu, ya. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini LKPD-nya.
kita hari ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam penyakit pada organ peredaran manusia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui cara pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, teman-teman akan mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada teman-teman yang mengetahui apa saja penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ada yang tahu? Iya betul. Nah, ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, penyebaran pembuluh darah dan jantung, misalnya lemah. Kemudian yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Di bagian dalam. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dan bukti. Penyebab selanjutnya yaitu kelainan kromosom, paparan polusi, faktor usia, kondisi tubuh, dan kebanyakan selain dan penalarannya. Nah, teman-teman, usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Oke? Oke, teman-teman, Baik, dari video yang sudah kalian amati, silakan kalian jawab LKPD-nya. Nah, itulah tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini mengenai yaitu tentang peredaran darah, gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, seperti Pak Rises tadi, Ibu lihat dan semua lihat tes. Nah, itu kan pasti di antara kita mungkin coba perhatikan di tubuh kita tuh, apakah ada otak kita keluar biru, berarti kita ada mengalami gangguan. Iya, itu penyakitnya apa tadi? Parises itu bukan menyerang orang tua, misalnya undang-undang parises. Berarti kita mengalami gangguan waktu berbalik peta baliknya itu bermasalah, ada gangguan. Nah, tadi sudah dikatakan penyebabnya apa? Bisa saja terjadi terlalu lama berdiri, itu bisa sebabnya. Jadi banyak penyebabnya. Parises, coba perhatikan itu biasanya parises itu sering terjadi banyak sekali itu di bagian betis. Jadi bagaimana cara pencegahannya? Tadi sudah sampaikan di video. Nah, melalui video pembelajaran silakan kerjakan LKPD-nya. Ya kan, kerja LKPD-nya, lihat di internet. Nah, soal yang nomor 1. Soal yang nomor 1 itu adalah itu ada artikel yang mana anak muda yang mengalami leukemia. Nah, soal yang nomor 1 leukemia tadi apa? Kanker darah. Yang mana kalau dikatakan dia kanker darah karena tubuhnya itu banyak memproduksi sel darah merah, sel darah putih. Jadi di darahnya itu kebanyakan sel darah putih sehingga orang tersebut dikatakan mengalami gangguan sistem peredaran darah disebut dengan leukemia. Nah, yang kedua, kalian baca dulu artikelnya, silakan itu ada di kiri sama ibu.
bagikan untuk kalian baca dulu, literasi dulu. Oke. Itu untuk menjawab soal di LKPD silahkan dibaca, itu bahan ajar dibacakan, dibagikan, dan silahkan lihat di internet, dikembangkan. Soal yang ketiga itu ada uraikan apa saja gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Tadi sudah ada di video pembelajaran. Terus selanjutnya itu ada upaya-upaya. Nah, tadi tidak lepas dari upaya pencegahan gangguan. Nah, sekarang silakan dikerjakan terus LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi dengan remaja. Kelompok 1, silakan lihat ini yang dibagikan, bahan ajar yang dibagikan. Silakan ambil biologi yang lain pakai. Silakan lihat di catatannya. Kelompok 2 ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya. Nah, silakan lihat, baca, literasi dulu bahan ajar yang dibagikan, literasi dulu. Nah, lihat internet, silakan. Nah, sambil kalian bekerja, ikut di sini menilai. Bagaimana kelompok 3? Silakan dikembangkan. Artikel yang ada itu silakan dikembangkan dari bahan ajar. Bahan ajar yang dibagikan itu dibaca dulu. Dibaca, dari itu baru bisa kalian jawab LKPD-nya. Dan dari video pembelajaran kita tadi, Ibu rasa dari video pembelajaran tadi sudah terjawab semua ya kan? Permasalahan apa yang terjadi? Ya.
Flexing, ya, flexing ya, ya itu warna-warna rumah. Kenapa ibu sampaikan itu artikelnya? Karena sekarang lagi tren ya, tren apa membuat ganti warna rambut. Leukemia. Ya, leukemia. Dari video tadi KBD sudah terjawab semua. Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Silakan kembangkan. Seperti tadi permasalahan yang terjadi di darah, di darah itu kan tidak ada disampaikan tadi gula darah tadi Pak. Silakan kembangkan yang lain. Karena kalau ibu tayangkan semua tentang penyakit-penyakit gangguan pada peredaran darah ini banyak sekali. Itu yang pentingnya dalam kehidupan sehari-hari disampaikan sama kalian supaya kita bisa menjaganya, bagaimana menjaganya, karena itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana? Seperti kemarin kalian punya ide. Kembangkan uraikan supaya menjaga mengapa ya upaya nah ini dijabatkan jangan kan dia tahu kalian nantinya ternyata masalah hari ini menyebabnya karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam-garam di rumah, itu bisa memicu darah naik, apalagi kurang tidur. Ya, itu ada dua kemungkinan kalau kurang tidur itu. Bisa kita kurang darah, bisa kita naik darah. Itu yang mulai tergantung dari seseorang. Nah, itu dikembangkan karena ini sangat penting menurut karena itu kita bisa kasih tahu sama orang tua di rumah. Rupanya orang kolesterol itu terlalu banyak mengonsumsi lemak. Coba
ini kembangan dan sudah tahu. Jadi kan ini kan misalnya tekanan tinggi, tekanan ini penyebabnya apa saja? Ya kan uraikan apa saja gangguan. Jadi kalian dapat tekanan darah itu bisa disebabkan yang pertama kurang itu dikembangkan. Kurang tidur, makan banyak mengandung garam, itu bisa memicu naik darah. Itu bisa ini bisa mungkin kalian sudah merasakan posisi naik darah ini belum. Tapi orang tua di rumah pasti yakin. Pernah nggak kalian dengar orang tua kalian naik darah, turun darah? Pernah nggak? Seperti leukemia atau penyebab ispa. Leukemia kalau misalnya ini nak kalau misalnya kita masih kurang darah kita tapi kalau leukemia itu kan boleh pada darah itu yang dikatakan kanker darah itu namanya leukemia. Tapi kalau masih anemia itu bisa saja pemicunya karena makanan yang kita konsumsi kurang gizi, kurang sayur, kurang buah, kurang istirahat itu bisa memicu anemia. Sekarang kelompok mana yang sudah siap silakan persentase. Nomor 1 tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan membacakan materi dan visualnya diberikan dari sahabat kita sebagai penulis dan menjawab pertanyaan dari kalian. Kepada Ivan Faisal. 1. Baca artikel berikut ini. Vira, kisah wanita Bogor 23 tahun, tidak leukemia, gara-gara hobi cat rambut. Setelah dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Nanda diagnosa leukemia oleh dokter. Dia menduga kebiasaannya sering gonta-ganti cat rambut, membuatnya dirinya terkena kanker darah. Nanda juga bercerita kebiasaannya menyetir rambut. Ini ia jalani sejak kuliah. Tahun 2020, Nanda melakukan blazing rambut berkali-kali, mulai dari warna biru, pink, dan kembali ke warna hitam. Wanita 23 tahun ini juga memberikan perkembangan terkait kondisinya. Nanda mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis dengan leukemia akut. Hal tersebut lantaran sel kanker dalam tubuhnya sudah berkembang hingga lebih dari 50%. Hasil dari BMP akut terkena leukemia jenis akut karena sel kankernya sudah berkembang cepat sampai 58,8%. Dokter bilang karena sel kanker di tubuhku sudah banyak dan dokter tidak berani kasih dosis besar untuk kemo. Ujar Nanda, aku harus kasih tahu ini ke kalian semua. Bukan bermaksud menakut-nakuti, supaya kalian bisa awali sama hal-hal kecil yang contohnya aku
remaja sama sekali tidak kepikiran aku akan kena penyakit mematikan ini. Cuma karena wajib aku ganti-ganti pada cenderung ungkapnya. Nomor 2, tuliskan permasalahan yang Anda temukan serta membaca artikel tersebut. Masalah yang kami temukan adalah leukemia yang disebabkan oleh hal-hal kecil tak terduga. Bahkan sekelas cat rambut pun bisa memicu penyakit yang mematikan tersebut. Seperti yang kita ketahui, leukemia atau kanker darah termasuk penyakit langka di dunia. Bahkan pada tahun 2019 kita digemparkan dengan kabar bahwa istri dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Ani Yudhoyono, dikabarkan meninggal dunia karena leukemia. Nomor 3, uraikanlah apa saja gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Contoh gangguan sistem peredaran darah manusia adalah hipertensi, serangan jantung, stroke, penyakit arteri, gagal jantung, dan leukemia. 4. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut. Jadi upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan tersebut adalah 1. Pola hidup sehat, 2. Olahraga teratur, 3. Istirahat yang cukup. 5. Mengapa dengan sering ganti-ganti warna cat rambut bisa menyebabkan leukemia? Karena ketika kamu mewarnai rambut, tubuh akan menyerap bahan kimia melalui kulit kepala atau masuk ke paru-paru melalui hidung. Faktornya, selain leukemia, mewarnai rambut juga bisa menyebabkan penyakit berbahaya lainnya seperti kanker kandung kemih, kanker payudara, dan kanker kulit. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bang Mervan. Kami akan membuka dua sesi pertanyaan. Kepada masing-masing kelompok, silakan. Silakan, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan. Silakan kelompok 2 yang ingin bertanya dan kelompok 3. Apakah ada pertanyaan dengan persentase dari teman-teman kelompok 1? Silakan. Saya dari kelompok 2, perwakilan Ahmad Dhani, ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimana proses kembalinya darah setelah diedarkan ke seluruh tubuh. Mungkin dari kelompok lain. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang dimaksud dengan perbedaan antara sirkulasi darah tunggal dan sirkulasi darah ganda. Terima kasih kepada masing-masing kelompok. Kepada yang Diana akan silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana proses kembalinya darah setelah diedarkan ke seluruh tubuh? Jawabannya adalah, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan perbedaan antara sirkulasi darah tunggal dan sirkulasi darah ganda? Berdasarkan jumlah putaran darah yang melewati jantung, saat darah 2 kali melewati disebut dengan peredaran darah ganda. Sementara, jika melewatinya hanya 1 kali, disebut sebagai peredaran darah tunggal. Sekian. Nah, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3 dengan jawaban kelompok 1? Kelompok 2 puas?
bagian paru-paru itu menjadi karbon dioksida. Jadi di sini sedikit Ibu jelaskan di dalam proses pernapasan kita apa yang kita lepaskan? Yang kita lepaskan itu adalah karbon dioksida. Yang kita hirup itu yang kita hirup adalah oksigen. Oksigen atau disebut dengan O2 atau sering kita tulis CO2. CO2 itu karbon dioksida. O2 itu adalah oksigen. Nah, coba kita lihat kalau kita berdiri di bawah pohon, apa yang kalian rasakan? Dingin. Karena kebalikan dari proses pernapasan kita dan proses pernapasan pada pohon. Pohon itu mengeluarkan oksigen dihirup sama kita. Nah, kalau kita keluarkan karbon dioksida. Baik, untuk kelompok masih ada pertanyaan yang lain? Iya, Ibu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Jawabannya yang sangat tepat sekali dengan apa yang ditanyakan oleh temannya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi yang mau satu lagi kelompok 2 yang ingin bersenang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kami tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi di sini saya Devi Mandari sebagai moderator dan di samping saya ada Rana Ayu yang akan menjelaskan materi pada hari ini. Dan di sampingnya lagi ada Risma Ramadhani dan Nadia sebagai penulis dan sekaligus menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Pada Rana Ayu kami persilakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada soal pertama, baca artikel berikut ini yang tertulis viral kisah wanita Bogor 23 tahun tidak leukemia gara hobi cat rambut. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman semua bisa membuka website yang berjudul seperti yang ditulis oleh teman saya. Pada soal kedua, tuliskan permasalahan yang Anda temukan setelah membaca artikel tersebut. Yang pertama, apa saja penyebab terjadinya penyakit leukemia? Yang kedua, apa efek samping dari pewarnaan rambut? Yang ketiga, mengapa sering gonta-ganti cat rambut dapat mengakibatkan leukemia? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi penyakit leukemia? Soal yang ketiga, uraikan apa saja gangguan-gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Contoh gangguannya yaitu hipertensi, serangan jantung, stroke, aneurisma, penyakit arteri, gagal jantung, dan aterosklerosis. Pada gangguan serangan jantung dapat diakibatkan dengan kurangnya olahraga, merokok, dan aktivitas yang buruk bagi kesehatan. Pada gangguan stroke dapat diakibatkan dengan adanya sumbatan pada pembuluh darah atau trombus dan adanya pembuluh darah. Pada gangguan aneurisma disebabkan oleh kelemahan pada dinding pembuluh darah di otak. Soal yang keempat, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut? Dengan cara rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, membatasi asupan garam, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi makanan yang beralkohol. Soal kelima, mengapa dengan sering ganti-ganti warna cat rambut bisa menyebabkan leukemia?
Yaitu seperti yang kita ketahui, cat rambut memiliki bahan yang cukup keras. Setelah diobservasi lebih lanjut oleh dokter diagnosa, penyebab leukemia adalah dari bahan kimia cat rambut yang menumpuk di sel-sel darah yang menyebabkan kanker. Baik, terima kasih kepada Ayu yang telah menjelaskan materi pada hari ini. Jadi di sini kami membuka dua sesi pertanyaan kepada kelompok 1 dan 3. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk mereka. Untuk kelompok 1 dan 3, silakan bertanya dengan hasil diskusi mereka. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang ingin kalian tanyakan, silakan, jangan malu-malu, karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami Bu, Ya, silakan. kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang akan terjadi jika di dalam sistem peredaran darah manusia tidak ada hubungan darah? Mungkin ada kelompok lain. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan, bagaimana cara kerja sistem peredaran darah manusia? Terima kasih kepada kelompok 1 dan 3 yang telah memberikan pertanyaan. Di sini saya persilakan kepada Nadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soalnya adalah apa yang akan terjadi jika di dalam sistem peredaran darah manusia tidak ada komponen darah? Jawabannya, sistem peredaran darah adalah jaringan yang sangat kompleks dan penting dalam tubuh manusia. Tanpa peredaran darah yang baik, organ-organ kita tidak akan mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dan saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Jawabannya adalah dalam sirkulasi peredaran darah, partikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke dalam arteri utama yaitu aorta. Setelah itu darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar, lebih kecil atau ke jaringan kapiler. Nah, udah. Bagaimana kelompok 1 dan 2 dengan jawaban mereka? Apakah kalian kelompok 1 puas? Puas. Kelompok 3? Puas. Jadi pertanyaan kalian itu sebagai pelajaran buat teman-teman sekalian semuanya, bahwa menjaga sistem peredaran darah itu sangat penting. Nah, tadi ada yang mengatakan mau makan makanan beralkohol. Bukan makanan, saya itu minuman. Jangan meminum minuman beralkohol. Baik, hanya itu yang mau disampaikan. Baik, mungkin hanya ini presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit ini soal terakhir yang maju adalah kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 dan 3, dan mereka kelompok 1 tadi sudah menuliskan di situ ada website-nya. Kalau mau ingin membaca, silakan website ada di papan tulis. Ya, jadi kalau ingin membaca, silakan itu tentang bahan kimia yang bisa menyebabkan penyakit biokimia atau kanker darah. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan menjelaskan yaitu oleh Dapa dan penulisnya dan Anissa itu akan dijelaskan oleh mereka. Dan silakan Dapa untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih. Di sini ada sebuah artikel yang membahas sebuah kisah tentang wanita di Bogor yang mengidap leukemia negara hujan. Untuk kisah lebih lanjutnya bisa teman-teman cek sendiri atau baca di link yang sudah ditulis di papan tulis. Nah, kemudian saya akan melanjutkannya dengan soal nomor 2, yaitu di sini ada tuliskan permasalahan yang Anda temukan setelah membaca artikel tersebut. Di mana kami di sini telah membaca artikel tersebut dan menemukan beberapa permasalahan yang bisa kami simpulkan. Yang pertama yaitu adalah Anda yang didiagnosa leukemia oleh dokter, di mana hal ini disebabkan karena kebiasaannya yang sering gonta-ganti cat rambut sehingga membuat dirinya terkena kanker darah. Nah, kemudian masalah selanjutnya yaitu adalah sel kanker yang diidap oleh Anda ini sudah berkembang sangat cepat sehingga dokter tidak dapat melakukan kemoterapi untuknya. Soal selanjutnya nomor 3, uraikanlah apa saja gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Di sini ada beberapa gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah hipertensi atau bisa juga kita sebut sebagai tekanan darah tinggi. Nah, salah satu gangguan yang menyebabkan peredaran darah yang paling umum terjadi. Kemudian ada aterosklerosis, di mana kondisi ini ketika pembuluh darah penyempit dan mengeras yang terjadi akibat penumpukan darah. Kemudian ada serangan jantung. Penyakit ini seringkali terserang oleh orang-orang tua. Hal ini disebabkan gangguan sistem peredaran darah yang sering tergolong sebagai darurat medis. Kemudian ada trombosis lunak dalam atau kita sebut juga Jacqueline trombosis, adalah kondisi ketika pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah. Kemudian ada stroke yang disebabkan oleh sumbatan di pembuluh darah yang mengarah ke otak. Nomor 4, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut. Yang pertama, kita bisa memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Kemudian kita bisa menghindari makanan yang mengandung banyak garam atau gula. Kemudian kita bisa melakukan olahraga secara teratur supaya tubuh kita sehat. Juga kita harus menghindari konsumsi alkohol, minuman beralkohol. Juga kita harus menghindari dari asap rokok. Nah, itu tadi adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan sistem peredaran darah. Kemudian soal yang nomor 5 adalah mengapa dengan sering gonta-ganti warna cat rambut bisa menyebabkan leukemia. Di sini kami telah menyimpulkan bahwasanya cat rambut itu mengandung bahan kimia seperti timbal asetat dan valtat, di mana bahan kimia ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui kulit kepala, juga bisa terhirup oleh hidung kita melalui napas, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan Bapak. Mungkin dari kalian ada ingin bertanya? Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Dan 3, adakah pertanyaan untuk kelompok 3? Kelompok 3, 2, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempertanyakan apa yang dimaksud dengan kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Ada yang lain? Kelompok 1, silakan. Apa yang menyebabkan kelainan pada sistem peredaran darah? Saya akan menjawab dari kelompok 1. Soalnya, apa yang menyebabkan kelainan pada sistem peredaran darah? Jawabannya, beberapa penyebab kelainan tersebut bisa karena faktor keturunan, genetik, kerusakan pada sistem peredaran darah. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soalnya, apa yang dimaksud dengan kelainan? Kepada anak ibu semua yang sedang berdiskusi dan bekerja sama dari tadi, ibu sudah menilainya. Adapun kesimpulan kita tentang pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya bahwa menjaga kesehatan sistem peredaran darah itu adalah sangat penting. Menjaga
makanan yang mengandung kolesterol, hindari minuman-minuman yang beralkohol. Nah, itu yang untuk supaya sirkulasi darah di dalam tubuh kita itu tetap sehat. Makanan konsumsilah makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Hindari makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol dan hindari makanan-makanan yang instan dan minuman-minuman supaya tubuh kita sehat. Selanjutnya, setelah persentase Ibu akan mengadakan post test untuk penilaian kognitif kalian. Nah, waktu penilaian mengerjakannya 10 menit. Setelah itu kita ada refleksi. Silakan dikerjakan post testnya. Ini soal yang Ibu berikan ini untuk menilai kognitif kalian mulai dari awal sampai akhir. Dari bahan ajar yang Ibu sampaikan, dari Ibu memutar video, sampai mana pengetahuan kalian hari ini. Ini soalnya pilihan ganda. Udah siap? Oh, jangan lupa buat namanya. Baik, Bu. Nanti nilainya bagus, tak tahu itu namanya. Kalau yang udah siap silakan kumpul. Yang udah siap kumpul.
Udah semua kelompok? Udah. Nah, sekarang saatnya kita refleksi. Sekarang kalian jawab soal refleksinya. Apakah kalian merasa senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini bersama Ibu? Menjawab refleksinya dari hati yang paling dalam. Ya. Jadi menjawab refleksi Ibu itu dari hati yang paling dalam, tidak usah buru-buru nanti kalau memang pukul Ibu suruh. Apa yang kalian rasakan dalam jam Ibu mengajar sama kalian hari ini, itu yang kalian sampaikan di situ. Nah itu merupakan nanti motivasi buat Ibu sebagai guru. Itu refleksi dari diri sendiri sekalian untuk menilai Ibu. Coba. Dan bagi yang sudah siap sudah boleh mengerjakan hasil refleksinya. Udah semua? Ya, Bu. Nah, ini refleksi kalian ini sangat berarti buat Ibu. Kedepannya ini menjadikan motivasi buat Ibu. Menjadi supaya Ibu bisa mentransfer ilmu kedepannya Ibu lebih baik lagi. Ya baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin kembali oleh ketua kelasnya. Terserah mau ketua kelas ataupun wakil kelasnya. Silakan. Baik.
untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya yang sudah berpartisipasi untuk hari ini, yang sudah berkenan hadir di hari ini untuk mengikuti pembelajaran apa yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang ibu sampaikan ini bisa kalian bawa pulang dan bisa kalian amalkan. Dan contohnya tadi kita berbicara tentang darah. Ternyata saya tidak bisa, tidak boleh sering-sering mengganti cat rambut. Itu salah satu yang ibu ingatkan. Berarti bisa bahan kimianya itu masuk ke pori-pori. Nah, pori-pori ini kan pori-pori kulit kita bisa kita mengidap leukemia. Nah, jadi ini kita berarti sudah tahu kalaupun selama ini kita sudah mengecat rambut, berarti dari sini ke depan kita kurangi yang mengecat rambut ini. Jangan kita ikut budaya dan itu efek kepada tubuh kita sendiri. Nah, semoga pembelajaran kita ini sangat bermanfaat hari ini, bisa kalian amalkan pulang ke rumah, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu yang ibu harapkan. Nah, ibu akhiri